Halo semua, terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku, Gloria, di channel kita, FNG Channel. Kebetulan nih, sekarang ini masih momen-momen Olympics, jadi kita sama-sama akan membahas sejarah dari pertandingan Olympics ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk sama-sama kita selami sejarah dari pertandingan Olimpik. Sebetulnya nih, Olimpik itu udah mulai lama banget, di tahun 700 sebelum Masehi. Dan semua itu bermula di Greece atau di Yunani. Jadi pertandingan Olimpik yang pertama itu ada di kota Olimpia di Yunani. Sebetulnya diadakan pertandingan itu untuk kedamaian di Yunani, karena banyak kota-kota itu yang berseteru satu sama lain. Jadi diadakan pertandingan ini, jadi mereka bisa kumpul-kumpul, bisa damai gitu. Tapi sebetulnya pertandingan ini itu pertama kali diadakan untuk perayaan keagamaan. Jadi pertandingan ini itu didedikasikan untuk raja dari para dewa-dewa di Yunani yang bernama Zeus. Jadi para atlet ini bertanding olahraga, jadi mirip kayak Olimpik yang sekarang ini. Tapi olahraga di zaman dulu itu nggak banyak ya yang ada di pertandingan. Jadi yang ada itu kayak gulat, lari, balapan naik kuda. Pemenang dari perlombaan ini tuh biasanya dikasih hadiah olive wreath atau kayak karangan bunga dari daun-daun zaitun. Nah, pertandingan Olimpik di zaman dulu itu juga sama kayak sekarang, diadakan tiap 4 tahun sekali. Jadi yang mana kita tahu pertandingan Olimpik itu kan udah ada sejak tahun 700 sebelum Masehi. Nah, pertandingan ini tuh ada terus sampai sekitar tahun 390-an sesudah Masehi. Nah, jadi kira-kira selama 12 abad ini ada terus Olimpik tiap 4 tahun sekali. Nah, di tahun 390 ini, Kaisar Romawi Theodosius ke-1 menghentikan pertandingan Olimpik. Nah, jadi Yunani di tahun 390-an itu di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Nah, jadi pasti Yunani ngikutin peraturan dari Kaisar Romawi. Kaisar Theodosius ke-1 itu melarang adanya pertandingan Olimpik karena bagi dia pertandingan Olimpik itu merupakan pemujaan berhala. Karena di tahun 390 itu udah ada agama Kristen. Jadi kayak nyembah dewa-dewa gitu dianggap nyembah berhala. Dianggap gak sesuai lah sama ajaran Kristen. Kayak yang aku bilang tadi, jadi sebetulnya Olimpik itu awalnya memang diadakan untuk acara keagamaan, untuk menghormati Dewa Zeus. Ya, maka dari itu Theodosius benar-benar ngelarang adanya perlombaan Olimpik karena menurut dia ini bertentangan dengan ajaran Kristen. Nah, jadi sejak tahun 390 sesudah Masehi ini udah nggak ada lagi yang namanya pertandingan Olimpik. Sampai di sekitar abad ke-19 nih ya. Jadi kayak 1500 tahun kemudian ada seseorang nih dari Prancis namanya Pierre de Coubertin. Dia pengen membangkitkan tradisi-tradisi zaman dulu. Dia pengen banget ada yang namanya pertandingan internasional yang mempromosikan kedamaian, kerukunan, dan persatuan melalui olahraga. Dan di tahun 1896, keinginan dari Pierre akhirnya terlaksana. Di tahun 1896, Olimpik modern pertama kali dilaksanakan di ibu kota Yunani, yaitu di Athena. Tadi itu yang aku ceritain yang Olimpik pertama di tahun 700 sebelum Masehi, itu pertandingan Olimpik yang kuno. Sekarang ada Olimpik lagi nih yang reborn, yang lebih modern. Nah, terus di tahun 1900 Olimpik ini jadi tambah populer. Negara-negara Eropa lainnya banyak yang join nih, jadi kayak Prancis, Jerman, semuanya ikut. Terus di Olimpik ini juga banyak atlet-atlet perempuan pertama kali ikut berlomba. Pokoknya di tahun 1900-an tuh tambah banyak peminat Olimpik, tambah ramai, tambah terkenal, tambah banyak yang tahu juga. Tapi sayangnya di abad ke-20 ini ada kendala juga karena ada Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2. Nah, jadi pas Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2, pertandingan Olimpik itu nggak ada. Karena semua orang masih ngurusin masalah perang, jadi nggak ada dulu nih yang namanya pertandingan Olimpik. Tapi setelah perang selesai, orang-orang tambah semangat lagi nih sama yang namanya Olimpik. Sampai ada yang namanya post-war spirit, jadi kayak rasa semangat sesudah perang. Nah, terus di tahun 1960 ada pertandingan Olimpik diadakan di kota Roma. Nah, pertandingan Olimpik di kota Roma ini merupakan pertandingan Olimpik pertama kali yang masuk ke TV.
Jadi pertandingannya bisa disaksikan oleh seluruh orang di dunia dari rumah mereka. Jadi tinggal lihat TV di rumah bisa nonton. Nah udah karena masuk TV, jadi Olimpik bertambah populer, pasti pengikutnya tambah banyak. Ada juga yang namanya Winter Olympic sama Summer Olympic, biasanya kayak ganti-gantian gitu. Terus jenis perlombaan yang ada di Olimpik juga tambah banyak. Ada surfing, ada skateboarding, di macam-macam lah sekarang. Nggak kayak zaman dulu cuma dikit, cuma ada lari, gulat sama lomba naik kuda cuma dikit, sekarang udah macam-macam, tambah banyak. Jadi menurut orang-orang di era modern, Olympics itu bukan semata tentang olahraga aja, tapi ini juga tentang tradisi, tentang kebersamaan, kerukunan. Apalagi ada acara opening dan closing ya. Di opening dan closing ceremony biasanya negara-negara nunjukin baju adat, kebudayaan. Nah, jadi Olympics ini juga merupakan ajang sharing tradisi dan kebudayaan dari negara-negara di seluruh dunia. Walaupun Olympics sepopuler itu, tapi bukan berarti acara Olimpik ini sama sekali nggak pernah ada masalah nih. Kayak sekarang ini yang kita dengar nih, katanya banyak tempat-tempat tuh yang nggak mau jadi host atau tuan rumah dari acara Olympics dikarenakan biayanya gede dan turis yang datang itu nggak ngebawa devisa negara sebesar itu, jadi kayak nggak seimbang, jadi jatuhnya rugi. Tapi walaupun ada aja masalah di dalam pertandingan Olimpik, orang-orang tuh masih tetap dan excited sama yang namanya Olympics ini. Sekian video pendek kita hari ini mengenai sejarah dari pertandingan Olimpik. Semoga video yang aku sampaikan kali ini bermanfaat buat kalian semua. Bagi kalian yang ingin bertanya atau ingin mengkoreksi kali aku ada salah, bisa banget tulis di kolom komentar di bawah. Dan bagi kalian yang belum subscribe, minta tolong banget untuk klik tombol subscribe untuk support channel ini. Dan jangan lupa klik like. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.